Ya. Jadi tahrib kali ini edisi kajian Islam Muslimah Madani 293 ini kita ingin masuk tentang bulan live-nya bisa, mic-nya nggak bisa. Cek. Insyaallah memang ciptaan manusia itu bedanya dengan ciptaan Allah ya. Canggihnya alat itu pasti mungkin errornya itu ada saja. Meskipun ciptaan Allah juga kalau nggak dirawat ya sakit, ya encok, ya mata juga pakai kacamata dan seterusnya. Tapi intinya memang ciptaan Allah itu tidak ada lawannya. Baik, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang pertama, kita harus paham bulan Sya'ban itu juga disebut sebagai Syahrul Maghfirah. Betul. Kalau saya ngomong gini kedengeran nggak? Kedengeran ya, udah sebagai mic sudah ya. Jadi Syahrul Sya'ban itu Syahrul Maghfirah, bulan ampunan. Kenapa dikatakan bulan ampunan? Karena memang pada saat itu amal-amal kita sedang ditunjukkan, dihadapkan, dipertontonkan dan dihadirkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengecek, menerima amal kita secara tahunan itu ketika bulan Sya'ban, utamanya nanti ketika ada kita kenal malam nisfu Sya'ban. Ya, dikatakan nisfu itu karena pertengahan ya. Pertengahan itu artinya malam 15-nya begitu. Ya. Jadi kalau saya lihat kalender itu malam nisfu Sya'ban itu jatuh pada hari Senin malam Selasa 2 Februari 2026. Jadi nanti disilahkan dilingkeri kalendernya, ditulis malam nisfu Sya'ban tuh Senin malam Selasa 2 Februari 2026. Karena kita ini sekarang sudah malam ketiga bulan Sya'ban. Jadi amal kita diangkat, dilaporkan secara tahunan oleh malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya banyak orang yang biasanya puasa nisfu Sya'ban. Puasa nisfu Sya'ban ya berarti besoknya, Selasanya. Jadi kalau malamnya itu adalah mulai maghribnya sampai menjelang subuh itu malam nisfu Sya'ban, ya subuh setelahnya itu, hari setelahnya atau hari Selasa tanggal 3 itu adalah berarti nisfu Sya'bannya. Maka usi nafsi wa iyyakum, mari sama-sama ambil kesempatan untuk bisa memanfaatkan momentum puasa nisfu Sya'ban. Nah, itu yang pertama ya. Yang pertama jadi amal kita dilaporkan ya, diangkat nih secara bahasa manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau harian itu ada harinya, mingguan itu juga ada, bulanan itu ada, tapi tahunan itu malam nisfu Sya'ban. Maka di sebagian daerah di daerah Bangladesh ya, Pakistan, India, itu negara-negara merayakan malam nisfu Sya'ban itu kayak malam Idul Fitri. Ada pawai, ada karnaval, ada event-event gitu ya. Saking mereka menganggap itu sebagai malam yang istimewa. Maka disebut juga malam Lailatul Baro'ah. Malam pengampunan. Malam Allah mengampuni dosa hamba-hambanya yang mau bertobat. Maka diambil kesempatan. Biasanya kalau di tradisi di kita nih ada yang baca Yasin. Ya kuat 3 kali alhamdulillah, kuat sekali alhamdulillah. Enggak baca Yasin ya ngaji, berdoa, pokoknya isi waktu malam itu umumnya tuh pada maghrib ke isya itu. Kenapa? Karena sudah pada isya tuh orang sudah sibuk sudah. Ya yang tidur, yang nonton, yang macam-macam. Tapi maghrib ke isya itu biasanya orang memanfaatkan kesempatan untuk memanfaatkan malam nisfu Sya'ban atau Lailatul Baro'ah atau Lailatul Maghfirah itu. Maka sangat disayangkan kalau kita tidak memanfaatkan. Misalnya, kalaupun kita sedang dalam perjalanan, ya duduk sebentar sambil istighfar. Ya, itu sesimpel-simpelnya usaha kita untuk menghormati malam yang memang datang hanya setahun sekali.
Yang kedua, puasa yang terbaik juga dikatakan adalah puasa di bulan Sya'ban selain puasa Ramadan. Jadi tidaklah ada puasa yang lebih baik pahalanya setelah bulan Ramadan itu kecuali puasa di bulan Sya'ban. Maka beruntunglah bagi yang bisa memperbanyak puasa di bulan ini. Orang nanti di 10 hari terakhir bulan Sya'ban itu ada yang terpecah menjadi dua. Ada yang menjeda. Jeda itu artinya dianggap persiapan untuk menjelang Ramadan. Dia kurangi dari 10 hari terakhir. Kenapa? Karena menganggap kasih badan dia istirahat untuk benar-benar fit nanti ketika bulan Ramadan. Tapi ada yang gas juga. Nah, terserah kalian, kita pilih sesuai dengan kemampuan kita. Ya, dasarnya puasa itu baik. Bulan ini adalah bulan yang penuh keberkahan. Makanya ada doa Allahumma barik lana di Rajab wa Sya'ban wa barik lana Ramadan. Meskipun hadis di doa ini adalah hadis dhaif, ya. Dhaif itu boleh dia diamalkan selama tidak bertentangan dengan akidah. Jadi, tapi silahkan dibaca, silahkan diamalkan. Baik, yang pertama tadi amal dihadapkan kepada Allah, dilaporkan kepada Allah, diserahkan kepada Allah. Yang kedua, puasa di bulan Sya'ban adalah puasa yang terbaik. Yang ketiga, kalau kita beribadah, beramal di bulan Sya'ban dengan serius dan sungguh-sungguh, berarti kita sebenarnya sedang serius memuliakan bulan Ramadan, serius menghadapi bulan Ramadan. Ya, kita memang Ramadan selalu saya katakan istimewa. Kita mempersiapkan diri, mempersiapkan masjid, musola, kita bersih-bersih rumah, gang kita sapu, kita pasang lampu, kita cat dan seterusnya. Ini adalah bagian daripada keseriusan kita menyambut Ramadan. Tapi juga bulan Sya'ban juga kita niatkan sebisa mungkin. Makanya orang kalau gotong royong itu ketika gotong royongnya di bulan Sya'ban menyambut Ramadan, diniatkan juga menghormati bulan Sya'ban. Itu caranya, sehingga kita dapat double nih. Satu, penghormatan terhadap Ramadannya dapat, penghormatan terhadap Sya'bannya juga dapat. Maka itu yang ketiga. Yang keempat, bulan Sya'ban ini juga potensi untuk dikabulkan doa itu sangat besar. Ya, meskipun dia bukan bulan haram, ya. Bulan haram itu kan 4, Zulqa'dah, Zulhijjah, Al-Muharram sama Rajab. Meskipun bukan bulan haram, tetapi dikabulkannya doa itu sangat besar. Ini juga diyakini oleh para ulama-ulama kita. Karena kenapa? Karena perintah bersolawat, ya. Surat Al-Ahzab 56, Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu turun ketika bulan Sya'ban, ya. Jadi perintah bersolawat Al-Ahzab 56 itu adalah turun ketika bulan Sya'ban. Jadi bulan Sya'ban itu datang, maka di situ diperintahkan umat Islam, orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena Allah bersolawat kepada Nabi, malaikat bersolawat kepada Nabi. Innallaha malaikatahu, ya. Allah dan juga malaikatnya juga bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau Allah dan malaikatnya saja bersolawat, maka kita juga tidak bisa tidak punya pilihan untuk bersolawat. Maka usi nafsi wa iyyakum, yang punya kebiasaan menghitung berapa kali jumlah sholawatnya bagus, ya, yang bisa istiqomah, yang bisa berterusan, yang bisa mendawamkan. Yang tidak, nggak apa-apa, ya bersolawat saja. Pakai sholawat yang simple, mau sholawat yang panjang, mau sendirian, mau berjamaah, ya, sambil dihadirkan hajat-hajatnya apa. Maka doa itu kan begini, ya. Doa itu kata Rasulullah, kalau kita hanya berdoa tidak pakai sholawat, itu dia hanya sampai di atas itu. Kalau jatuh seru itu, jatuh atau nabrak anjing, jangan nabrak orang. Jatuh nabrak anjing itu yang mensyukuri banyak, ya. Jadi kepotong ketawa sampai mana tadi tuh? Inilah gara-gara makhluk Allah yang model begitu itu lewat, kita jadi
Ya. Jadi kalau kita berdoa, kita nggak nyebut salawat dalam doa kita, itu potensi dikabulkan itu kecil. Kenapa? Karena dia tidak lebih dari satu jengkal kepala kita, tidak terangkat. Ya, tidak artinya tidak bukan tidak didengar ya, terus tidak mau dikabulkan begitu. Maka kita rayu Allah dengan menyebut nama kekasihnya Rasulullah Muhammad SAW. Jadi lihat Rasulullah itu di masjid-masjid, tidak semua masjid. Sebagian masjid ada yang menyandingkan nama Allah yang maha mulia itu dengan nama Muhammad. Itu disandingkan di masjid, di kaligrafi, di Al-Quran, dan itu tidak menggugurkan akidah kita. Ya, itu dianggap sebagai sebuah penghormatan dan kedudukan Rasulullah yang mulia. Kalau muliaan mana? Tetap Allah yang maha mulia, tetap Allah lebih mulia. Tapi saking mulianya Rasulullah itu pun, ya, itu melebihi makhluk-makhluk yang lain, begitu maksudnya. Nah, jadi kita lihat bulan yang penuh keberkahan karena di dalamnya ada diperintah untuk berselawat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Bulan Sya'ban juga, jamaah sekalian, adalah bulan di mana perpindahan kiblat itu terjadi. Jadi kita itu sebenarnya ke Baitul Maqdis ya. Kiblat kita tuh 17 bulan itu ke Palestina. 17 bulan. 17 bulan. Jadi bayangkan orang-orang generasi pertama yang dapat perintah sholat itu awalnya kiblatnya itu ke Baitul Maqdis. Saya khawatir suara saya nggak kedengeran ini kalau pakai ini kan. Bentar. Dia ngambul-ngambulan. Cek. Ya, jadi umat Islam itu menghadap Baitul Maqdis di Palestina itu 17 bulan kurang lebih. Sampai ada perintah untuk menghadapkan wajah kita kepada Ka'bah. Di kiblat umat Islam itu kan Ka'bah, ini gambarnya ada di atas. Kalau kita jauh dengan Ka'bah, itu kiblat kita itu Mekah. Ini satu. Kalau kita dekat sama Mekah, kiblat kita itu Masjidil Haram, makin kecil. Kalau kita di Masjidil Haram, wajib kita ngadep Ka'bah. Saya ulangi, 3 kiblat itu. Kalau kita posisinya jauh daripada Ka'bah, kemiringan sedikit itu kan terlalu pengaruh, tapi itu masih dimaklumi selama kita sampai ke Mekah. Jadi tidak harus persis gitu. Tapi nanti ketika sudah dekat sama Mekah, kita wajib Masjidil Haram, andang kita. Masjidil Haram kan luas lah. Kalau sudah di Masjidil Haram, wajib ke Ka'bah, walaupun nggak ngelihat Ka'bah, tapi Ka'bah. Nah, itu patokan kiblat itu begitu. Nah, makanya kalau kita ditanya kiblat arah mana, jangan cepat-cepat bilang barat. Jawaban barat itu, barat daya itu hanya karena kita di Indonesia. Nanti lamanya sejanu pergi ke Amerika, kebiasaan barat, mana barat sholat. Memang pada akhirnya muter di dunia itu kan nyampe juga, tetapi kejauhan. Ngadepnya ke timur. Orang Eropa itu ya ke timur. Orang kutub utara itu ke selatan. Orang selatan ya ke utara. Jadi karena Ka'bah ini adalah sentralnya dunia, paspor setengahnya dunia di bumi ada di Ka'bah. Itu jadi itu kalau ditarik ke atas gitu ya, ada Allah itu tawaf juga di Baitul Ma'mur. Jadi pusarannya tuh nyampe. Nah, insyaallah. Jadi ini hebatnya Baitul Ma'mur itu Ka'bahnya para malaikat, ya Ka'bah ini ya tempat tawafnya umat Islam seluruh dunia. Setiap detiknya tidak pernah
kecuali pas COVID ya. Setiap detik itu tidak ada orang sepi, ya, menyium hajar aswad susah, menyentuh kiswah saja ribet, persaingan, perebutan dan seterusnya. Jadi kalau kondisi fisik tidak prima, ya tidak usah terlalu dipaksakan. Ya, curi-curi waktu, curi-curi kesempatan. Jadi perpindahan kiblat itu terjadi di bulan Sya'ban. Ini penting untuk kita tahu bahwasanya 17 bulan pernah loh kita menghadap Palestina. Itu terjadi di bulan Sya'ban. Maka kalau kita kupas ya, innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Pelajaran yang bisa diambil dari tafsir ayat ini, satu, menunjukkan kedudukan Rasulullah yang sangat mulia. Jadi kedudukannya Rasulullah itu sangat mulia, sangat terhormat dibandingkan ciptaan Allah yang lain. Karena Allah menganggap Nabi Muhammad itu juga mulia. Allah maha mulia. Ini bedanya maha sama mulia. Allah maha mulia. Nabi Muhammad itu sangat mulia, ya, dibandingkan dengan kita, apalagi kita. Ya. Jadi kedudukan Nabi yang mulia itu nampak karena Allah dan Rasulnya yang bersolawat. Yang kedua, kalau kita bersolawat itu kita dapat pahala, ya, karena dianggap sebagai ibadah. Kenapa? Karena Allah memerintahkan demikian. Orang satu kali sholawat itu apa pahalanya, kebajikannya, manfaatnya? Dia dapat 10 kali kebaikan. Nah, kebaikan itu dalam bentuk apa kita tidak pernah tahu aslinya bagaimana. Ya, kalau dikatakan barang siapa yang bersolawat sekali dapat 10 kebaikan. Nah, satu kebaikan itu bagaimana kita tidak tahu. Intinya sesuatu yang agung, sesuatu yang besar, sesuatu yang sangat diperhitungkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita dikurangi kesalahan kita, 10 macam kesalahan, dosa kecil kita. Bukan dosa besar ya. Dosa besar itu lain treatmentnya. Penanganannya khusus, tidak sembarangan. Tobat, ya, berjanji tidak mengulang, menyesali. Apalagi kalau dosanya itu sesama manusia, tidak cukup astagfirullah, astagfirullah. Dosa sama anak Adam, sama Bani Adam itu minta maaf. Kalau orang yang sudah meninggal, minta wadah ahli warisnya minta maaf. Maaf, dan tidak bisa juga ternyata mintakan ampunan. Ya Allah, saya mintakan ampun untuk si fulan, karena dulu saya pernah menzalimi dia. Saya belum sempat minta maaf, saya menyesal. Tidak cukup, masih dosanya terlalu besar sama orang itu. Sedekah niatkan untuk dia. Itu cara nebus kesalahan kita. Ya. Jadi mintakan maaf untuk orang yang kita zalimi, sedekah atau berbuat baik niatkan untuk dia. Moga-moga Allah bisa mengampuni dosa kita sebab amal-amalan. Karena Islam itu selalu mencarikan solusi, ya. Tidak udah meninggal ya sudah nyerah, pas tidak gitu. Tapi afdolnya memang sebelum meninggal, sebelum terpisah ruang dan waktu. Kalau cuma jarak sini Jawa masih bisa ada WA, telepon. Tapi kadang telepon belum tentu diangkat, ya. Makanya ketemu. Lain halnya sudah minta 2-3 kali maaf, nggak dimaafkan, ya sudah lain babnya. Tapi keberanian untuk minta maaf itu sesuatu yang harus dihargai. Nah, selanjutnya, jadi 10 kebaikan dikurangi 10 kesalahan, ditinggikan 10 derajat. Ini saya sudah cek semua dari tadi nih. Cek. Yang waktunya beli baru ini. Dari siang saya cek semuanya. Insyaallah. Sabar. Ya. Ini besok jadi saksi-saksi nih. Ya Allah, saya pernah dipakai pengajian, dipakai azan sama anak-anak, dipakai amal-amalan dan seterusnya. Baik. Jadi yang terakhir, mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i ini mewajibkan sholawat itu masuk dalam rukun. Orang yang baca tahiyat tidak sholawat tidak sah.
Jadi sebegitu pentingnya sholawat itu. Jadi sholawatnya bagaimana? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu di rakaat kedua. Kalau kita sholat 4 rakaat, nanti tutupnya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Setelah itu boleh salam. Tidak sampai fil alamin innaka hamidum majid, itu sunnah. Sependek-pendeknya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, sudah salam. Dan dia menjadi rukun sholat yang harus dibaca ketika tahiyat. Jadi pas doa disuruh baca, pas sholat disuruh baca. Dahsyat memang sholawat itu. Ya, sehari-hari juga kita disuruh sholawat. Maka yang ingatkan lagi ya, Selasa 3 Februari itu nisfu Sya'ban, Senin malam Selasanya itu malam nisfu Sya'ban. Silahkan puasa hari Selasanya. Kenapa? Karena agar hari di mana amal kita diserahkan kepada Allah, kita dalam keadaan puasa. Kita tuh kalau pengen ketemu orang yang kita sayang, yang kita senangi gitu, kita pakai pakaian yang bagus. Diundang sama pejabat pakai pakaian yang bagus. Ini amal-amal kita nih. Karena itu adalah sunnah Rasulullah itu kan puasa Senin, Kamis. Ketika ditanya kenapa, saya tahu itu adalah hari di mana amal saya diangkat ke hariban Allah. Maka saya ingin ketika amal saya diangkat, saya dalam keadaan berpuasa. Maka Rasulullah mencontohkan. Maka kalau kita kiaskan dan nisbahkan dengan itu, baik saja kalau kita puasa nisfu Sya'ban. Jadi sesibuk apapun, mau dapat undangan, mau dapat acara, silahkan puasa nisfu Sya'ban. Itu baik saja. Di momen yang kali ini saya juga minta, nih ada 2 ustazah kita ya. Dia pengabdian dari Pondok Modern Al-Fatih Gondang. Saya minta datang. Kemarin dia pamit hari Senin, ditarik oleh pimpinannya, pamitan sama kami, kita pulangkan, tidak dalam status bermasalah, tidak sedang berkasus, sudah baik. Dan saya minta datang sini Rebo, saya ingin pamitkan sama ibu-ibu. Jadi nanti Ustazah Sa'diyah, Zahreni, yang mana orangnya, coba angkat tangan coba. Nah ini nanti salaman ya. Kalau nangisnya kan sudah kemarin hari Senin ya, jadi sekarang salaman biasa. Ke ibu-ibu nih minta doa biar sukses, kalian masih muda. Secara hukum manusia perjalanan masih panjang. Secara hitung-hitungan manusia, minta doa. Bilang semoga apa yang dilakukan di wadah ini bermanfaat, semoga masa depan saya juga baik. Misalnya ada yang mau kuliah, semoga dapat fakultas, kampus, jurusan yang tepat. Kalau mau kerja, semoga dapat tempat yang baik, gaji yang halal, berkah. Yang mau berkeluarga, dapat pasangan yang pas, dan seterusnya. Zahra ini mau kemana dari 3 jalur tadi? Mau kuliah, mau kerja, mau apa? Mau menikah? Kuliah. Saja dia kuliah. Jadi ini ditarik sama kiainya, Ustaz Lalu Nurul Bainil Huda, ditarik, nanti di sana dibina, diarahkan bagaimana. Jadi nanti silahkan salaman ketika ini sambil minta maaf. Siapa tahu pernah pas kajian nggak ngasih air minum gitu kan, lupa ngasih air minum, halangi ibu-ibu yang belakang nggak kelihatan dan seterusnya. Enggak ya, ini bagian dari adab, min babil adab ya, berpamitan, minta doa itu. Jadi awalnya pengen ditarik malam Selasanya, malam Seninnya langsung, tapi saya bilang saya izinkan bisa nggak besok setelah upacara, biar nangis dulu lah, biar nangis dulu, biar terima kasih dulu, biar minta maaf dulu, dan ya semuanya kepada adik-adik dan ustazah juga. Baik, untuk kisah tentang perpindahan kiblat itu insya Allah di pertemuan selanjutnya. Ini sekarang yang saya pikirkan adalah, sekarang ini kan edisi 293. Saya lagi berpikir nih gimana caranya sebelum Ramadan ini 300. Ini kalau dia nggak bisa nanti ya bulan Syawal gimana lagi?
Kecuali kita mau ngebut sedikit buat video 2-3 kali, ya itu bisa untuk menambal biar bisa jadi 300. Ya. Jadi begini, tarhib Ramadan yang pekan depan kita masuk di bab tentang kisah tentang perpindahan kiblat itu agar menjadi maklum. Yang kedua, kita ingin agar sama-sama masing-masing itu punya target sederhana. Ya, target sederhananya adalah jangan gara-gara saya gini kan pekan depan nggak ada yang datang. Saya pengen kita itu berbagi sesuatu. Itu biasa di mana-mana kajian-kajian itu kita saling tanya. Kira-kira apa? Siapa tahu ada dari amal-amalan yang kita rencanakan itu. Karena kita kan nggak tahu masa depan. Kita merencanakan amal-amal baik. Terus kita meninggal. Ya, kalau sudah kita niatkan Ramadan, ya Allah, saya Ramadan ini mau begini. Kita meninggal. Itu Allah yang Maha Pengasih bisa saja mudah bagi Allah menulis amalan pahala dari yang masih sebatas niat itu, walaupun belum terlaksana. Nah, jadi saya pengen dengar dari masing-masing satu saja. Semoga tidak sama. Tanya Ustazah Sadiah ke depan datang nggak? Nggak tahu ya. Ustazah Al, saya pengen khatam 10 kali misal. Nah, yang lain kalau bisa jangan nyebut yang itu lagi. Nah, apalagi nyebutnya cuma sekali, ya itu kan turun tuh. Ya, ini bukan bicara kualitas atau kuantitas, tapi minimal kita saling sharing. Oh iya, ada amal sederhana yang bisa kita lakukan. Nah, tapi kalau misalnya datang tidak nyebut juga nggak masalah. Ya, tidak nyebut itu. Dan saya pengen kesini ngaji, Ustaz. Saya pengen justru dapat inspirasi, nggak apa-apa. Agar kenapa? Biar kita tuh saling terbuka, saling memberikan dampak yang positif. Siapa tahu? Saya yakin niat kita ketika menyebutkan itu jauh dari kata riya, saya yakin. Cuma kita pengen satu dengan yang lainnya menyebutkan agar menjadi target-target yang lebih baik. Karena Ramadan kita ini kan udah berkali-kali. Kita ini bukan alumni Ramadan tahun lalu. Kita alumni Ramadan berkali-kali di tahun-tahun sebelumnya kan. Udah puluhan kali kita sudah Ramadan. Kita ini adalah alumni Ramadan dari sekolah Ramadan puluhan tahun yang lalu. Cuma kan kualitasnya kita pengen niatkan, tingkatkan lagi niatnya begitu. Ya, jadi pekan depan begitu. Kenapa? Karena begini, orang yang masuk Ramadan dengan bawa bekal dengan yang tidak itu beda. Dari sekarang sudah dia punya rencana, punya target. Dengan orang yang ujuk-ujuk dibangun tidur langsung masuk Ramadan beda. Ya, orang mau ke Mataram, yang baru bangun tidur langsung ke Mataram, dengan yang sebelumnya dia mandi, dia bawa tas, dia siapkan, bawa cesan, bawa uang, bawa dompet, KTP-nya lengkap, isi bensin, ya. Dengan persiapan-persiapan itu pasti beda dengan orang yang tidak persiapan, beda. Mau belanja lupa dompet, apalagi SIM-nya lupa, ada polisi dia kena tilang. Orang yang nggak bawa persiapan, yang nggak punya persiapan, itu akan cenderung menghadapi kesulitan ketika sudah masuk Ramadan. Lewat waktu udah tiba-tiba tanggal 15. Karena sudah pesimis dia, aduh, saya kok gini lagi kayak Ramadan tahun lalu, kayak sebelum nggak ada peningkatan. Ya udah update status, alhamdulillah Lebaran tinggal 15 hari lagi. Udah putus asa nih. Dia orang-orang putus asa nih, nggak dapat nikmatnya Ramadan. Lebaran masih 15 hari udah dihitung sama dia. Ya. Apalagi masuk hari pertama, alhamdulillah ya, nggak terasa Lebaran tinggal 29 hari lagi. Yang dihitungnya masih lama tuh. Mending Lebaran tinggal sehari lah, masih lah. Ya, Lebaran tinggal 29 hari lagi. Jadi, nah itu yang membedakan kita dengan orang-orang yang ada persiapan. Persiapannya dengan apa? Dengan ilmu, dengan menghadiri majelis taklim, dengan buat target-target. Maka pekan depan saya pengen tanya satu-satu. Ya, enggak menjawab juga nggak masalah. Tapi saya pengen kita ada upaya untuk saling bertukar semangat. Siapa yang mau azan ya, Zah? Azan. Ayo azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Ya, 1 menit terakhir. Jadi ketika kita mumpung dari sekarang belum masuk Ramadan dan kita belum tentu masuk Ramadan, niatnya gini, ya Allah, kalau saya masih dikasih kesempatan Ramadan, saya niat menjadikan Ramadan ini Ramadan terbaik dalam hidup saya. Kayaknya berat sekali janjinya nih, turunin sedikit. Ya Allah, kalau saya masih ketemu Ramadan, saya niat Ramadan besok ini saya berusaha lebih baik daripada yang kemarin gitu. Pilihannya cuma 2, mau menjadikan Ramadan ini terbaik, Ramadan terbaik sepanjang hidup kita. Yang pertama, yang paling ideal tapi susah, mau agak turun sedikit standarnya. Ya Allah, saya niat Ramadan besok ini saya pengen lebih baik daripada Ramadan kemarin. Dari sisi apanya? Nah, banyaklah. Nah, sisi-sisi yang bisa menjadikan Ramadan kita lebih bernilai, bermakna itu adalah dengan tadi target-target yang kita canangkan, target-target yang kita bayangkan, oh saya akan begini, akan begini. Nah, itu besok saya tagih satu-satu. Kalau jamaah sekarang yang hadir nih hitungnya sekian, besok berkurang setengahnya, berarti takut ditanya PR. Ini bukan, nggak usah bayangkan akan dihukum, diberdirikan, enggak. Saya pengen tahu. Kalaupun enggak nyebut pun enggak masalah. Ya, saya pengen hadir aja. Tapi kalaupun bisa nyebut, siapa tuh enggak terpikir oleh kita. Bahkan yang bicara nih, oh iya ya, ini satu amalan yang bagus nih. Nah, biar kita bisa saling menguatkan, ya, saling berbagi, saling bisa meningkatkan. Itu saja niatannya untuk itu. Ya. Jadi jangan lupa akan depan. Maka ini sudah awal Sya'ban, kan depan itu edisi 294. Nanti kita lihat kalau ada potongan-potongan video kita bisa masukkan di seri selanjutnya. Terima kasih atas perhatian waktunya di tengah musim hujan yang memang menyulitkan kita untuk bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Alun-alun itu sekarang sering sepi malam itu, ya, karena hujan. Padahal kalau enggak hujan, saya pernah nggak sengaja ke sana, bukan nggak sengaja. Saya ketemu Ustaz Supri. Banyak teman saya ketemu tuh. Aduh, mau nggak nyapa nggak enak. Mau jadi, oh kesini juga, ya gimana lagi kan? Alasannya nganter anak. Banyak sekali dan pedagang banyak sekali. Yang aneh itu tiba-tiba ada tukang parkir dadakan. Ada tukang parkir kan? Tapi untung nggak dimintai tarif saya.
tiba-tiba minta parkir, apa ya, orang-orang tuh dimintai parkir. Ada tukang parkir dadakan, ya, dagang cilok, di pelatarannya banyak, ya, di depan pinggir jalan tuh orang parkir, ya. Ya tinggal kita sama. Jadi sampah itu begini ya. Sampah itu kenapa dia ada? Satu, ada dua penyebabnya. Satu, tangannya terlalu ringan untuk buang sampah. Yang kedua, kakinya terlalu berat untuk melangkah ke bak sampah. Itu aja rumusnya. Kenapa sampah itu ada? Satu, tangannya terlalu mudah untuk melepas sampah sembarangan. Kakinya terlalu berat untuk melangkah, untuk menuju bak sampah. Padahal bak sampah sudah disiapkan. Itu taman ada yang rusak dah. Taman bunga tuh. Beda antara dia longsor, dia jatuh, dia bekas dicacak-cacak gitu. Ya, apa yang ada nih semoga pada awet lah, kita pengen kan apa nih awet, orang tuh menjaga ya. Insyaallah. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa itu? Baik, kita langsung sholat ya. Mana sarang muridnya pensiun ya?